tuannya mau tengok mobilnya tak dibenarkan oleh bea cukai. Sekiranya mobilnya tiada di tempat simpanannya, ya. Memang yang terpaling mendunia bea cukai se-Indonesia. Aduh. Tidak boleh melihat atau tidak diberikan izin untuk melihat kondisi mobil. Padahal kita di satu sisi dibebankan biaya, itu termasuk denda dan segala macam. Berarti satu jersey ini harganya Rp500.000. Entahlah kalau dikurskan ke ringgit Malaysia berapa itu ya. Aku nggak tahu harga aslinya berapa. Tapi yang jelas kami membayar totalnya 1 juta. Saya 500.000, Aji Utama 500.000. Akhirnya 1 juta ya. Kasus hibah untuk SLB, barangnya gratis, bayar bea cukainya ratusan juta. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, bertemu lagi ya. Ada saya di sini, Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Re, tanpa membuang masa ya. Sebenarnya agak memalukan sih ya video ini kalau saya upload karena entah kenapa saya sebagai orang Indonesia ini terus terang malu juga, geng ya. Karena yang dirugikan ini tidak hanya warga Malaysia, tetapi bahkan orang Indonesia sendiri pun juga dirugikan dengan pihak ini, geng ya. Oke, ini dia, geng ya, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing ya. Jadi beberapa saat yang lalu, geng ya, saya mengupload video ya kan. Nah, kebetulan ada beberapa kawan-kawan ya yang mengomentari hal seperti ini, geng ya. Wak, tolong reaction bea cukai Indonesia menahan 9 kereta mewah milik pengusaha Malaysia untuk digunakan sebagai pameran ya, atau pameran di Indonesia yang dipercayai telah dijual oleh pihak bea cukai. Waduh, awalnya hanya satu orang, geng, yang komen ya. Aku tidak seberapa peduli sih ya, karena yang komen hanya satu orang. Tetapi ini lebih dari satu orang, geng, yang komentar, geng. Ada lagi nih. Nah, ini ya. Viral, Cak. Kendaraan mewah milik pengusaha Malaysia, para pegawai pejabat bandara korupsi, bea cukai 9 kendaraan mewah. Mereka buat pameran di Indonesia ya. Ada lagi yang komentar ya. Cak, sekarang tengah viral bea cukai Indonesia. 9 buah mobil mewah pengusaha dari Malaysia ditahan di bandara bea cukai. Namun tuannya mau tengok mobilnya tak dibenarkan oleh bea cukai. Sekiranya mobilnya tiada di tempat simpanannya, ya. Memang yang terpaling mendunia bea cukai se-Indonesia. Aduh, jujur ya, aku agak malu sih ya, geng. Terus terang ini ya. Karena yang dirugikan ini tidak hanya dari Malaysia ya, luar negara, tapi orang Indonesia pun juga banyak yang dirugikan oleh pihak ini, geng. Nah, akhirnya, geng, setelah ada beberapa komentar tersebut ya, saya jadi penasaran lah ya. Saya akhirnya mencari, meriset ya, dan kebetulan ada beberapa postingan, ada beberapa sumber, ada beberapa video ya yang mengupload masalah ini, geng. Oke, sebelum kita mulai video ini, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu. Oke, yang pertama ya, video pertama ini, geng. Oke, ini saya kutip dari official iNews ya, dan ini diposting 3 minggu yang lalu ya. Penggelapan mobil mewah terbongkar, diduga dilakukan bea cukai Soekarno-Hatta. Aduh, ini sih parah ini ya, dari dulu ini ya, dari dulu, geng. Kami kuasa dari Kenneth Co dari Malaysia. Kami adalah dari kantor pengacara OCK Ligis yang Associate. Kami datang ke Kejaksaan Agung ini untuk melaporkan tentang peristiwa yang berkaitan dengan mobil-mobil mewah. Itu ada 9 unit mobil yang masuk ke Indonesia itu dengan tujuan untuk pameran, yang seharusnya itu di re-ekspor. Jadi kegunaannya itu hanya untuk kepentingan pameran. Selesai pameran itu sudah harus dikembalikan ke negara asal. Harusnya begitu. Nah, itu didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aturan-aturan bagaimana penggunaan mobil-mobil yang akan dipakai sebagai pameran. Tapi faktanya sampai hari ini mobil tersebut
mobil-mobil itu ada 9 unit, itu yang terdiri dari Rolls Royce, Aston Martin, Wah. Lamborghini, Aston Martin DB11, Aston Martin, ada McLaren, Lamborghini, adalah 3 unit Lamborghini. Itu sekarang itu ada di posisi di Bea Cukai. Nah, Di Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan dalam perjalanannya itu kemudian pemegang dokumen itu adalah klien kami yang bernama Kenneth. Itu bermaksud untuk melihat kondisi mobil, karena beberapa waktu yang lalu pihak Bea Cukai telah menerbitkan surat yang berkaitan dengan denda dan punya kewajiban harus mobilnya harus dikirim keluar. Nah, kemarin kita sudah datang ke Bea Cukai untuk melihat kondisi mobil, karena kami menduga mobil itu sudah pernah sudah beredar di luar, beredar di jalan lah, tapi itu dugaan kami. oh, Jadi hanya waktu kami dugaan. datang ke sana untuk Bea Cukai di Soekarno-Hatta itu untuk mengecek fisik, kami itu tidak diberikan izin. Padahal 1 hari sebelumnya sudah dikasih izin dari Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta. Tapi faktanya waktu kita pergi ke kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta itu kami ditolak. Tidak boleh melihat atau tidak diberikan izin untuk melihat kondisi mobil. Padahal kita di satu sisi dibebankan biaya, itu termasuk denda dan segala macam. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang. Kami menduga ada hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, itu pasal 421 oleh pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta, sehingga dengan alasan itu maka kita datang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan peristiwa tersebut. Waduh. Ini ya, hebatnya Bea Cukai ya. Mobil pameran bisa lenyap, ya kan, geng? Sementara barang bawaan tenaga kerja Indonesia, kiriman TKI dimusnahkan. Nah, ini TKI ya, tenaga kerja Indonesia, pahlawan devisa aja dipersulit. Ya kan? Gila. Itulah, geng, ya, dari dulu masalah ini, geng. Dan juga saya sepertinya belum pernah dengar ya orang Bea Cukai ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya. Ayolah KPK, ya kan, mereka kan juga sama-sama pejabat publik, ya kan. Sikat, selidiki semua pejabat-pejabatnya atau individu-individu, oknum-oknum yang bekerja di Bea Cukai. Dan mungkin ini adalah satu alasan ya kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar yang takut investasi di Indonesia. Mungkin salah satu faktornya adalah dikarenakan ini, geng. Pada intinya itu re-export ya. Cuma persoalannya sekarang ini kan ada di Bea Cukai. Ini kan sudah ditaruh di Bea Cukai. Yang seharusnya itu kalau seandainya kita tidak bisa membayar denda, harusnya Bea Cukai sudah melelang. Tapi itu ada dugaan kami, itu beredar di luar. Jadi sudah dipakai oleh pihak swasta kemungkinan ya. Kemarin kita sudah debatkan soal itu di kantor Bea Cukai, tapi kita tidak bisa masuk ke ranah itu karena itu kan sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Kita belum tahu persis seperti apa tuh. Kita baru mau ngecek fisiknya ada atau tidak. Nah, kita pergi ke sana tidak dikasih izin. Tapi kami sekalipun tidak dapat izin karena itu mobilnya disimpan di tempat di gudang swasta, milik swasta ya, kira-kira seperti itu. Menurut keterangan itu swasta. Nah, itu swasta ya, kebetulan kita buktikan bahwa memang betul itu di tempat swasta. Mobilnya ada di dalam karena ada segel ya. Itu jadi tempat penyimpanan mobil ya ini disegel oleh pihak swasta. Padahal itu dititipkan untuk, jadi sudah dibawa tanggung jawab Bea Cukai karena sudah diserahkan kepada Bea Cukai. Kira-kira gitu. Apakah serahkan itu hanya sifatnya dokumen, fisiknya tidak ada? Itulah maksud kita untuk mengecek fisiknya, mobilnya itu, geng. Maksudnya itu fisik dari mobilnya itu. Pameran ya itu nanti itu pameran mobil aja. Jadi setiap kali ada pameran mobil itu dipakai. Ya, pameran mobil sport. Ya, mobil-mobil itu ya. Pameran mobil mewah. Aduh, memalukan ya. Dan ini saya kira harus diperiksa ya semua pejabat-pejabat Bea Cukai sampai pegawai di bawahannya ini ya.
Mau sampai bila, mau sampai kapan ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini, geng, ya. Ini baru satu video saya temukan, geng, ya. Ada beberapa video lagi nih. Nah, ini, geng, ya, ada satu lagi. Saya kutip dari sebuah channel Tribun, ya, Tribun News. News update, pengusaha Malaysia laporkan bea cukai Republik Indonesia, ya. Pengusaha Malaysia melaporkan bea cukai Republik Indonesia dengan dugaan penggelapan 9 mobil mewah. Salah satunya ini Rolls Royce, geng. Gila sih ini ya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menjadi sorotan di media sosial. Kali ini Ditjen Bea Cukai dituding melakukan penggelapan atas 9 mobil mewah milik pengusaha Malaysia Kenneth Koh Kik Lun. Nah, Atas kasus ini ya. Koh Kik Lun yang merupakan Direktur Speedline Industries SDN BHD telah melaporkan bea cukai Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo menjelaskan kasus ini bermula pada tahun 2019 hingga 2020 lalu. Saat itu 9 mobil mewah itu masuk ke Indonesia menggunakan prosedur impor sementara atau ATA. Lalu pada tahun 2021, masa berlaku dokumen ATA Karnet Expired atau kadaluarsa. Kemudian bulan Maret 2022, Bea Cukai Sulta mengirim surat pemberitahuan klaim jaminan Karnet ke Kamar Dagang Indonesia untuk kemudian dilakukan penyegelan barang. Jadi ada seorang bisnismen atau pengusaha asal Malaysia, ya, tadi bernama Kenneth Koh. Sepertinya orang Cina berwarga Malaysia, geng, ya. Dan beliau merupakan Direktur Speedline Industry SDN BHD, ya, ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, geng, ya. Dan jadi dilaporkannya di situ. Pihak bea cukai dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atas 9 unit mobil mewah, geng, ya. Jadi melalui kuasa hukumnya atau pengacaranya, ya, ini Kenneth, ya, melaporkan dan menjelaskan kronologi dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap 9 unit mobil bersama dimaksudkan dalam pasal tadi, ya, berapa 421 tadi, ya. Mudah-mudahan ini semua bisa terungkap, ya, karena memang terlalu gelap sekali, ya, apa yang ada di dalam bea cukai, geng. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena memang faktanya, geng, tidak hanya warga luar negara saja yang dirugikan, tetapi malah orang Indonesia sendiri pun juga dirugikan, ya. Jadi saya tidak hanya omong aja, tetapi ada beberapa bukti-bukti, ada beberapa postingan-postingan, video-video yang menunjang kata-kata saya tersebut, ya. Salah satu contohnya adalah ini, geng. Nah, ini dia, geng, ya. Lagi-lagi bea cukai, dan beliau ini adalah seorang YouTuber, ya, yang selalu mereview mainan-mainan, geng, ya. Lagi dan lagi bea cukai kali ini menimpa Medi Renaldi, ya. Kalian bisa cari, ini banyak sekali posting-postingan di internet, ya. Di YouTube beliau juga ada, geng, ya. Saat dirinya dikirimkan mainan Transformer seharga $899, ya. Tetapi kena pajak bea cukai seharga $1.699, geng. Dolar, ya. Nah, ini dia, ya. Ini adalah postingan dari Medi Renaldi, ya. Harusnya bisa jadi perwakilan kreator Indonesia buat unboxing produk Transformer yang baru saja dirilis, ya, worldwide. Tapi paketku menyangkut di bea cukai nih. Nah, ini, ya. By the way, harga Megatron, jadi ini mainannya adalah Megatron, geng, ya. Harga Megatron dari robusan ini hanya USD $899, tetapi kena pajak dari bea cukai seharga $1.699, ya. Jadi lebih mahal, ya, daripada harga robosen itu sendiri, ya. Gila. Jadi macam apa, ya, dipalak lah, ya. Dipalak itu apa bahasa Melayunya, dipalak itu, ya. Jadi
kena inilah, kena pungutan liar itulah, geng ya. Jadi mainannya seperti ini, geng, Megatron ya. Sebenarnya dari tanggal 15 April si Megatron ini udah dikirim oleh Robosen. Ini dari Hong Kong ya, 15 April 2024, dan harusnya per tanggal 25 kemarin saya udah upload videonya berbarengan dengan konten kreator di seluruh dunia yang bekerja sama dengan pihak Robosen ya. Jadi uploadnya ini, geng ya, bersama-sama bareng-bareng ya per tanggal 25. Tetapi nyatanya gara-gara bea cukai akhirnya barang tersebut tidak sampai-sampai di rumah Mandy, geng ya. Aduh, saya yakin sih udah proses tercepat yang mereka bisa lakukan. Bravo bea cukai. Ya, ini masih berpikir positif, walaupun sebenarnya dia mungkin agak geram sih dalam hatinya ya. Nah, ini by the way harga Megatron dari Robosen ini hanya $899, tetapi bea cukai mengenakannya segini, geng. $1.699. Ini kan gila ini ya. Aduh, agak bingung juga sih waktu ditanyakan invoice pembeliannya, karena emang ini dikirimkan bukan dibeli ya. Halo kak, dikarenakan ini barang hadiah seperti yang kakak sampaikan di surat pernyataan yang dikirim, maka petugas akan menetapkan nilai pabean berdasarkan referensi bla 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 bla. Perlu diketahui bahwa walaupun barang tersebut bukan barang transaksi jual beli, tetapi tetap ada pungutan ya, pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan PMK bla 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 bla, ketentuan kepabeanan atas impor dan ekspor barang kiriman. Iya, tapi referensinya berbeda produk, bukan produk yang sama. Nah itu ya. Selamat siang kak, baik, kami akan melakukan penelusuran terlebih dahulu ya, mohon menunggu. Minta tolong disambungkan dengan klien koordinator ya. Nah, nggak direspon. Bagaimana Min, apa sudah dapat follow up? Halo. Wah, kok gini ya, tidak responsif. Nah itu. Aduh, geng ini ya. Nah, robot mainannya seperti ini. Tuh, geng ya. Ini yang dialami oleh salah satu YouTuber ya, Medi Renaldi ya. Jadi tidak hanya orang luar negara, tetapi orang Indonesia sendiri pun bahkan dirugikan oleh pihak bea cukai ini. Masih nggak percaya? Ada lagi, geng. Dan ini ya video lanjutan Megatron ya, update Megatron yang ada barang yang hilang, geng. Wah, ini barang apa ini? Ya, ini dia beliau Medi Renaldi. Karena itu adalah koin spesial 40 tahun anniversary Transformers. Bentar gue kasih lihat. Nih, harusnya di bawah sini itu, ini kan manual book ya. Ini sih tuh kayak manual book gitu kan. Ya, gitulah. Manual book tuh, nggak ada apa-apa lagi. Bener-bener lembaran kertas aja tuh kan. Nah, ini nih harusnya ada kotak lagi isinya koin gitu. Nih, gue udah lihat juga. Reviewer luar negeri ada juga kotak. Nah, ini ya. Itu udah ada koin. Ini nggak ada, ini hanya kotak sobek berisi charger ya. Dan sisanya udah gue cek juga sih. Ini udah gue tublek-tublekin juga nggak ada tuh. Terus di Megatron udah pasti nggak ada, di sini juga nggak ada. Ya. Intinya, ya mungkin kesalahan gue atau Robosen, mungkin Robosen naro atau guanya tadi nggak sengaja menghilangkan, tapi gue masih mencari sih. Ya, cuma ngasih update aja. Gue pun udah menanyakan ini dan juga komplain secara intens ke PJT alias perusahaan jasa titipannya. Dan sambil menunggu update, gue bakal nyari-nyari di studio gue sih, siapa tahu emang keselip di sini gitu. Semoga aja ketemu. Jadi ya, Bang Medi Renaldi ini kehilangan koin. Jadi dalam robot Megatron itu, geng, ada koinnya ya. Itu pun hilang, geng ya. Ini koinnya ini hilang, geng. Ya Allah ya. Siapa lagi kalau bukan pihak dari yang tadi, geng. Ada beberapa orang lagi ya dari Indonesia, geng, yang ya lagi-lagi bea cukai ini ya. Ya, ini dia ya. Seperti yang saya kutip dari Instagram Raria Media ya. Kasus Megatron Medi Renaldi ditahan lama, harganya mencapai 2 kali lipat ya. Influencer yang suka mereview mainan Medi Renaldi dapat paket Robosen Megatron buat direview ya. Dikirim dari luar negeri, luar negara, mau nggak mau paketnya harus lewat bea cukai dulu kan. Nah, kata Medi, paketnya ini ditahan lama sama bea cukai. Udah ditahan lama, bea cukai menetapkan harga Robosen Megatron ini seharga $1.699.
dolar ya, US dollar, atau sekitar 2 kali lipat dari harga sebenarnya yang hanya 899 dolar. Dan padahal ini kan gratis ya kan, tapi ternyata malah akhirnya Bank Medi ini harus membayar 1.699 dolar ya. Singkat cerita, paket Medi udah diterima ya, sudah datang di rumahnya. Tapi ketika dia cek, ternyata ada beberapa bagian dari paketnya yang rusak dan hilang ya. Contohnya adalah koin yang tadi, geng. Nah, koin yang tadi itu yang hilang ya. Kok bisa? Siapa pelakunya? Ya siapa lagi kalau bukan mungkin salah satu oknum atau individu yang ada di Bea Cukai ya. Itu. Jadi makanya kalau saya terkadang kalau ada kawan-kawan ya dari Malaysia mengirimkan barang ya, sebenarnya saya juga senang lah ya, senang hati menerima kiriman-kiriman dari kawan Malaysia. Tapi di satu sisi lain saya risau juga, geng. Risaunya ketika berada di Bea Cukai. Akhirnya saya baru teringat ya, ada satu pengalaman saya dengan YouTuber Aji Utama ya, channel jalan-jalan sepak bola itu juga berlaku hal yang sama, geng. Tapi bedanya kita nggak sampai kecurian sih. Jadi ada salah satu kawan kita dari Terengganu ya, mengirimkan jersey ya, jersey Terengganu. Kalau tak silap itu satunya warna putih, satunya agak gelap ya. Aku dengan Aji Utama ini saling WhatsApp, geng, saling calling-callingan. Gimana, Cak? Cak mau yang warna putih atau yang gelap? Oke lah, dikarenakan memang yang putih size-nya agak kecil ya kan, saya kan agak besar badannya. Nah, yang gelap ini akhirnya saya pakai lah ya. Oke, akhirnya alamat pengirimannya dikirim di alamat Aji Utama, geng ya. Tetapi dengan satu pemberitahuan dari pihak Bea Cukai bahwasanya kita harus membayar waktu itu 2 jersey Terengganu ya. Kita membayar Bea Cukai kalau tak silap 1 juta rupiah untuk 2 jersey Terengganu. Wow, ini pengalaman cerita real story yang pernah saya alami dengan Aji Utama, geng. 1 juta. Akhirnya masa itu saya akhirnya membayar ya, saya 500.000, Aji Utama 500.000. 1 juta nih ya. Dan itu pun kita bayarnya ketika akhir bulan, ketika kita ada duit ya kan. Itulah ya. Jadi di satu sisi lain kita senang sih dapat hadiah ya kan, tapi di satu sisi lain kita harus bayar ya kepada mereka itu, geng. Itu yang jadi masalah ya. Aduh, dan sempat saya review. Nah, ini dia jersinya ini ya. Nah, ini jersey Terengganu ini ya. Berarti 1 jersey ini harganya Rp500.000. Entahlah kalau dikurskan ke ringgit Malaysia berapa itu ya. Aku nggak tahu harga aslinya berapa, tapi yang jelas kami membayar totalnya 1 juta. Saya 500.000, Aji Utama 500.000. Akhirnya 1 juta ya. Itu pengalaman saya ya. Kita lanjut lagi, geng. Ada beberapa postingan lagi ya. Kalau tadi ini adalah dari Bang Medi Renaldi, sekarang ada lagi, geng. Nah, ini ya, Cakrakan. Nah, kalian pasti mungkin tidak asing dengan penyanyi Indonesia ya. Kasus jaket Cakrakan, harga belinya hanya 6 juta ya. Ini mungkin belinya di luar negara, tapi ditagih oleh Bea Cukai seharga 21 juta rupiah ya. Jadi penyanyi Cakrakan ini beli jaket di luar negeri dan dikirim ke Indonesia pakai jasa pengiriman gitu. Nah, pas sampai di sini jaketnya ternyata ditahan sama Bea Cukai dan harus bayar denda sebesar 21 juta rupiah. Padahal harga jaketnya cuma 6 juta, geng ya. Sampai sekarang katanya sih jaketnya masih ditahan, dan sampai sekarang juga Cakrakan masih ditagihin terus sama pihak lawyer dari jasa pengirimannya. Nah, itulah. Sebenarnya dia bisa ya mengajukan banding, tetapi dia nggak mau karena menurutnya bakal sia-sia. Nah, itulah. Sia-sia, buang waktu. Ini Cakrakan, geng ya. Ada lagi nih kasus hibah untuk SLB, barangnya gratis, bayar Bea Cukainya ratusan juta. Nah, kok bisa? Nah, ini ya. Jadi ada akun X ya, Ijal Zaid curhat ya. Dia mengatakan kalau ada alat bantu belajar siswa tunanetra ya, atau tidak melihat ya, istilahnya tunanetra itu tidak melihat, bernama Taptilo buat SLB ya. SLB ini sekolah luar biasa ya, atau mungkin kalau dekat Malaysia itu OKU lah ya, geng ya. Pembina tingkat nasional dari
OHFA Tej Korea Selatan yang ditahan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta sejak Desember 2022. Dia bilang pihak Bea Cukai butuh dokumen tambahan biar barangnya bisa masuk ke Indonesia. Tapi ternyata pas dokumennya udah dikirim, Bea Cukai malah menagih 116 juta. Padahal itu kan barang hibah, geng, alias gratis, dikasih gratis untuk orang-orang OKU, anak-anak belajar siswa tunanetra. Ya Allah, ya Robi. Ya, sempat gak ada kejelasan dan viral di medsos. Akhirnya April lalu barang sudah diterima oleh SLB. Kata Bea Cukai sih ini masalah miscommunication dasmu itu ya, miscommunication minta sampai 116 juta itulah ya. Saya akhirnya agak marah juga ini ya. Terlalu ini ya, terlalu. Ada lagi, geng, ya. Ini juga sempat viral kemarin kasus Piala Fatimah ya. Berawal dari menang lomba di Jepang atau di Jepun ya, berakhir menyanyi di Bea Cukai akhirnya. Kok bisa nyanyi? Nah, jadi ringkas ceritanya seperti ini, geng. Ada seorang penyanyi ya, menang lomba nyanyi di Jepang di tahun 2015 ya, Fatimah Zahratunisa namanya. Jelas akhirnya dia membawa piala lah ya. Cewek yang akrab disapa Ica itu cerita pialanya itu gede banget, geng, besar sekali ya kalau dibawa di pesawat. Makanya dia minta supaya pialanya dikirimkan saja ya. Jadi nggak mungkin membawa piala besar dalam pesawat itu kan ya, nggak mungkin. Nah, niatnya biar lebih mudah, malah jadi ribet, geng ya. Piala miliknya sempat ditahan Bea Cukai dan ditagih buat bayar 4 juta. Padahal hadiah ya, hanya piala tanpa uang, hanya piala trofi. Nah, akhirnya Ica jelas nolak dan ngajuin semacam banding gitu. Nah, lawaknya di sini dalam proses itu pihak Bea Cukai minta dia nunjukin video lombanya sampai nyuruh nyanyi buat make sure ya. Endingnya Ica akhirnya membawa pulang pialanya secara gratis. Nah, ada-ada aja ini ya Bea Cukai ini ya. Nah, ini, geng ya, BTW Mimin punya fun fact. Siapa sih yang ngurusin Bea Cukai di Indonesia? Nah, ini dia orangnya, geng ya. Namanya Bapak Askolani, jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Total kekayaannya 51,8 miliar ya, berdasarkan LHKPN per 28 Februari 2023. Nah, kalau yang ini namanya Bapak Gatot Sugeng Wibowo, jabatannya Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Fun fact, dia punya total kekayaan 3,5 miliar. Nah ya, so mungkin pihak ke KPK ya, pihak KPK mungkin bisa lah ya mengaudit ya, memeriksa bahwa Bapak ini ya kan, dimana sumber kekayaannya ini dari mana ya, mungkin bisa dicek. Nah itu dia, geng ya. Aduh, so gimana menurut kalian ya? Di satu sisi lain saya geram ya, di satu sisi lain saya juga malu sekali ya. Kalau orang Indonesia melihat seperti ini pasti geram ya, pasti geram. Ada aja ya yang dilakukan oleh Bea Cukai, pasti ya. Nah, itulah, geng ya yang buat saya risau. Jadi kalau ada orang yang ngirim-ngirim ya kan, seneng sih kita dapat barang ya kan, bisa di-review, kita dapat barang secara percuma buat kenang-kenangan ya kan. Tapi di satu sisi lain ya itulah yang saya risaukan, geng ya. So, bagaimana menurut kalian ya? Itu yang terjadi dengan pengusaha ya dari Malaysia. Saya tidak bisa berkomentar banyak karena harusnya bukan seperti itu caranya ya. Sebenarnya, geng, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya, tetapi terlalu banyak individu, terlalu banyak oknum pejabat di segala lini ya, banyak korupsi. Makanya rakyat Indonesia ini nggak sejahtera ya kan. Videonya cukup panjang, gak kerasa ini sudah berapa menit ini. Oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya, dan saya minta maaf kalau mungkin ada kesalahan kata-kata atau silap ya yang mungkin menyinggung kalian ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan apabila kalau ada video atau sesuatu hal yang perlu saya reaction ya, boleh silakan kalian kirim link videonya di DM Instagram. Nah, di sini ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Rek.